banget angka kematian, bahkan mungkin bunuh diri, saling bertengkar gitu ya, berantem antar keluarga tuh gara-gara finansial ya. Dan apalagi kalau posisinya sandwich generation ini, wah berat sih bebannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tren inspirasi menebar inspirasi lewat tren masa kini. Assalamualaikum Teh Atu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh Atu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sibuk apa nih hari ini? Hari ini seperti biasa kerja. Tapi ini akhir bulan nih. Aduh. Kalau akhir bulan tuh berkaitan dengan apa nih? Kantong kering. Kanker guys, kantong kering. Tapi menuju awal bulan. Ya. Biasanya Teh Atu kalau awal bulan kerasa nggak sih uang tuh bagaikan apa ya, mengalir, Hanya lewat. Masuk ke rekening terus langsung blast. langsung habis. Enggak sih, tapi ya jangan begitu. Boleh ditiru ya. Kira-kira kalau Teh Atu gimana sih caranya biar uang pemasukan kita tuh nggak semuanya habis gitu, begitu aja, nggak kerasa gitu manfaatnya. Ya kalau dari aku sendiri biasanya kalau setiap gajian masuk ya itu alokasi gitu. Jadi kita tuh udah punya kantong-kantong nih sesuai dengan tujuan gitu. Entah itu ada dana darurat, entah itu nanti ada tujuan untuk nabung rumah. Jadi ketika gajian masuk nih uangnya kita transfer lagi tuh ke kantong-kantong itu. Jadi uang yang udah dialokasikan itu nggak terpakai untuk yang lainnya gitu sih. Berarti udah punya pos-pos gitu ya? Iya betul, pos-pos biar nggak lewat begitu aja. Betul. Dan itu juga sangat penting ya buat ngepost-ngeposting gitu. Apalagi kalau teman-teman itu apa ya, bahasa kekinian tuh sandwich generation. Wih, apa itu? Aduh, sandwich kayak makanan ya. Makanan nggak sih ya? Betul. Sandwich generation ini kan biasanya orang-orang yang beliau itu apa ya, bahasanya menghidupi banyak orang di keluarganya, bahkan sampai kadang-kadang nggak memikirkan dirinya sendiri. Bener nggak sih? Punya pengalaman itu nggak sih Teh Atu nih? Enggak ya? Sama aku juga enggak sih. Iya, kalau untuk sandwich generation sendiri alhamdulillahnya enggak gitu ya. Cuman seperti yang kita lihat akhir-akhir ini ya, mungkin banyak banget nih teman-teman muda gitu ya, generasi muda yang saat ini tuh sedang menjadi sandwich generation itu ya gitu. Dan memang beban hidup kita tuh banyak banget ya, sampai mungkin banyak banget angka kematian, bahkan mungkin bunuh diri, saling bertengkar gitu ya, berantem antar keluarga tuh gara-gara finansial ya. Dan apalagi kalau posisinya sandwich generation ini, wah berat sih bebannya. Setuju ya. betul. Soalnya ada temen nih, ceritanya nih Teh Atu ya, sedikit bercerita. Ada temen beliau ini keluarganya banyak, adik-adiknya banyak banget, sampai kadang-kadang mungkin kalau kita yang melihat ya dari kacamata kita sendiri, orang ini tuh kayak kamu kasihan banget sih, nggak menikmati hidupnya gitu, masih terbebani dengan adik-adiknya yang masih sekolah gitu, bahkan bukan hanya adik-adiknya, orang tuanya juga, apalagi kalau jumlah keluarganya banyak. Tapi di samping itu orang ini juga terlihat tangguh teman-teman. Jadi ternyata mungkin Allah juga punya orang-orang pilihan ya. Allah tuh memilih juga ya, kalau dilihat tuh Allah memilih mana sih orang yang super ya, orang yang kuat untuk menjadi sandwich gitu dan menikmati
kenikmatan hidup yang dia alami gitu. Kalau menurut Teh Atu sendiri ada nggak pengalaman teman Teh Atu atau bahkan mungkin saudara di sekeliling? Ya kurang lebih seperti itu ya yang tadi Tamarfa bilang gitu. Rata-rata gitu ya, sandwich generation ini ya harus menanggung biaya hidup orang tua gitu ya. Terus juga kalau misalnya masih punya adik itu menanggung biaya adik juga gitu ya, ketika orang tua sudah tidak produktif atau bekerja lagi, itu tanggung jawabnya luar biasa sekali besar gitu ya. Bahkan sampai-sampai sandwich generation ini biasanya lupa sama dirinya sendiri juga. Betul banget tadi yang dibilang sama Teh Marfa itu gitu. Tapi ya itu tadi, jangan putus asa juga gitu ya, dan berburuk sangka juga ya. Karena Allah itu sebenarnya kalau ngasih ujian gitu ya, itu pasti udah tahu gitu, pasti hambanya tuh mampu gitu. Jadi Allah itu menguji tidak akan di luar batas kemampuan hambanya ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini sedang menjalani atau menjadi nih sandwich generation, tetap semangat, dinikmati gitu ya. Karena bisa jadi nih apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan gitu ya, dana-dana yang kita transfer atau kita salurkan ke keluarga kita, itu tuh bisa menjadi tiket buat kita untuk menuju surganya Allah gitu ya. Benar banget sih. Dan bisa jadi kan keluarga yang dibiayai atau yang yang teman-teman yang sekarang jadi sandwich generation hidupi gitu, itu sebagai jalur atau tiket masuk surga ya. Iya, betul luar biasa banget kan ya. Dan memang orang-orang yang kuat sebenarnya ya yang Allah pilih untuk jadi sandwich generation ini. Meskipun banyak ya di luar sana ada juga orang yang ngerasa hidupnya tuh beban hidupnya tuh berat gitu, kayak capek banget ya hidup ini gitu, sampai ada keinginan untuk bunuh diri gitu. Karena mungkin bisa jadi orang tersebut belum mengerti bahwa Allah itu cinta sama kita tuh bukan memberikan kebahagiaan aja, tapi cintanya Allah itu ngasih kita ujian, itu juga bentuk cinta Allah. Setuju. Iya. Kalau Teh Atu sendiri nih, biasanya kalau habis gajian prioritas pertama apa? Prioritas pertamanya apa ya? Apakah beli skincare? Menarik. Atau jalan-jalan, atau bahkan untuk ngasih orang tua dulu nih. Kalau aku pribadi nih, kalau awal-awal gajian gitu ya, ada yang masuk gitu, ting hijau. Tadi yang paling pertama itu dana darurat. Nah, dana darurat ini dana yang kita sisihkan nih biasanya untuk prepare kalau misalnya ada kondisi-kondisi tidak terduga gitu. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan gitu, jadi kita harus bisa prepare juga gitu. Jadi yang pertama untuk dana darurat gitu, yang kedua jangan lupa untuk orang tua sih gitu, itu salah satu yang aku lokasiin juga untuk orang tua gitu. Nah itu sih luar biasa banget ya untuk orang tua. Nah, pernah dengar Nabi Muhammad SAW bersabda nih, Teh, dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu adalah yang paling besar pahalanya. Jadi apa yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu besar banget pahalanya. Jadi prioritas utama tuh keluarga. Betul banget ya, keluarga kita. Karena keluarga juga orang terdekat kita ya, orang terdekat kita. Jangan sampai kita ngasih yang jauh-jauh dulu nih, tapi keluarga kita terlewat. Kelaparan. Jangan sampai ya. Nah, di dalam Islam juga kadang-kadang kita kan melihat sandwich generation tuh sampai kapan sih bertahannya gitu. Apakah dia kuat membiayai seluruh keluarganya gitu sampai selesai, atau ada titik capek nggak sih supaya mereka tuh nggak cepet lelah, menyerah? Ada nggak sih
menurut saya tuh tips gitu supaya generation sandwich generation ini tuh tetap bertahan. Oke. Kalau dibilang merasa capek atau lelah itu pasti ada gitu ya. Kita Manusiawi ya. kita nggak bisa bohong banget kalau misalnya kita tuh selalu kuat gitu, wah gitu nggak bisa gitu. Pasti ada satu titik tuh kayak capek, nangis gitu ya. Atau bahkan sebelum akhir bulan gajinya udah habis gitu kan, itu pusing banget gitu. Sebelum akhir bulan berarti tanggal 4 udah habis. Tanggal 4 udah habis gitu kan. Itu ya nggak apa-apa banget gitu ya kalau teman-teman normal ya. Normal gitu, dirasakan saja emosi-emosi itu tidak apa-apa gitu. Dan tips and triknya nih salah satunya gitu, yang pertama sabar dan ikhlas sih. Sabar dan ikhlas ini di sini ya artinya kita coba menerima kondisi kita dulu nih. Oh iya, saya ini sandwich generation, ada yang harus saya biayai memang, tapi kita juga harus sadar bahwa di situ ada potensi peluang amal kita loh, itu menjadi ladang pahala kita di situ. Jadi dengan ingat itu bisa menjadi motivasi lagi gitu ya, motivasi buat kita gitu. Oh iya, ternyata ada ladang pahala loh di situ, seperti itu sih. Terus yang kedua itu adil di sini, adil dalam membagi porsi-porsinya itu tadi ya. Mungkin kita memang memberikan sebagian gaji kita tuh untuk keperluan orang tua, untuk keperluan adik, untuk keperluan anak gitu ya. Tapi it's okay gitu, kita juga nggak apa-apa banget kalau menyisihkan untuk diri kita juga. Jadi nggak boleh lupa juga dengan diri sendiri ya gitu, mencintai diri sendiri ya. Betul gitu, porsinya tapi harus sesuai gitu. Kalau yang udah nikah sih biasanya gini teh. Kalau yang nikah jangan sampai ketika ini buat para laki-laki mungkin ya, buat para laki-laki jangan sampai juga kita melalaikan, saking kita juga sayang juga sama keluarga itu pasti ya, tapi juga harus lihat anak dan istrinya sudah terpenuhi atau belum gitu. Dan kalau misalnya gaji itu cukup untuk orang tua ya, jangan sampai lupa juga dengan orang tua. Jadi harus benar-benar sebagai seorang istri mengingatkan kepada suami untuk memberi kepada orang tua, masih tetap harus ngasih tetap orang memberi tua. gitu ya, Harus memberi gitu. Dan ini perlu komunikasi yang sehat sih. Setuju, betul. Komunikasi itu penting banget, karena kadang-kadang suami dan istri itu terjadi percekcokan dalam rumah tangga itu cuma gara-gara ekonomi, finansial itu bisa merusak rumah tangga juga. Kalau nggak dikomunikasikan porsi untuk orang tua berapa, untuk istri berapa gitu, untuk anak berapa, itu bisa hancur sih keluarga. Bahkan ada juga loh laki-laki tuh yang kan ada tuh kalau yang ngatur siapa nih gitu, laki-laki apa perempuannya gitu. Nah itu perlu dikomunikasikan juga. Setuju sih, karena nggak menutup kemungkinan ya, walaupun biasanya yang perempuan pengelola keuangan, bendahara keluarga, tapi nggak menutup kemungkinan kalau suaminya jago gitu ya, jago pengaturan, jago akuntansi, itu bisa juga jadi pengatur keuangan. Setuju. Nah, banyak ya. Nah, terkait komunikasi yang sehat ini juga sebenarnya penting juga ya, selain dibicarain di rumah tangga gitu ya, tapi kita juga harus bisa mengkondisikan kalau misalnya kita membiayai orang tua atau adik-adik gitu. Kita harus cerita ini kondisi ekonomi kita mampunya segimana gitu, supaya ya orang tua atau adik kita pun memahami betul gitu sih. Iya, dan selanjutnya apa nih Teh? Selanjutnya tipsnya jangan lupa doa sih. Kalau itu nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan, karena yang menguatkan kita tuh bukan kita sih, tapi Allah yang menguatkan kita gitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat untuk keluarga, itu sebenarnya bukan karena kita kuat, karena kita mampu, pintar gitu ya, tapi Allah yang memampukan kita untuk bisa jadi sandwich generation gitu.
Allah nggak salah pilih ya sebenarnya. Benar. Kadang-kadang kan kita suka, kalau mungkin yang bagi sandwich generation memandang yang bukan sandwich generation itu kayak enak banget ya jadi kamu gitu. Iya. Pernah nggak sih kayak gitu ya, enak banget ya jadi dia gitu. Padahal dia juga punya beban ya, Yang kita nggak tahu kita nggak gitu. tahu. Ternyata bisa jadi bebannya lebih berat. Jadi harus tetap bersyukur Iya, dengan itu sih. kondisi ya, kondisi apapun teman-teman. Bersyukur dengan posisi teman-teman, ya lakukan amal yang bisa teman-teman lakukan. Mungkin kalau yang sandwich bisa amal jariahnya dari keluarga, untuk keluarga terdekat merawat orang tua, adik-adik, kuliah dan sebagainya. Kalau yang bukan sandwich generation beda lagi. Ya. Gitu. Jadi posisi kita harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Yes. Untuk kebaikan. Tadi kan TA tuh bilang ya kalau manusiawi ya kalau kita ngerasa capek gitu. Manusiawi banget. Manusiawi Nggak apa-apa banget kalau kamu lagi ngerasa capek, break dulu, istirahat dulu gitu ya. Mau menyendiri dulu juga nggak apa-apa gitu, tapi jangan lupa gitu, jangan kelamaan, harus bangkit gitu, harus semangat lagi, ingat tujuannya gitu, diluruskan lagi tujuannya, yaitu tadi ya sebagai tiket kita untuk menuju surganya Allah. Betul sekali. Nah itu tips dari Teatu. Jadi teman-teman kalau kita tawakal sama Allah ya, ada di Quran surat At-Tolak juga nih, ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Jadi kalau kita udah tawakal sama Allah, Allah akan mencukupi kehidupan kita. Jadi jangan takut ya, jangan takut dengan hidup ini karena masih ada Allah ya bersama kita. Kadang-kadang kan kita takut banget ya, aduh besok makan apa ya? Iya, betul. Besok makan apa ya? Besok bisa kuliah nggak ya? Itu jangan khawatir ya, karena Allah bersama kita dan kita juga akan bersama Allah gitu. Jangan takut untuk sendirian. Jangan berhenti ikhtiar sih kuncinya juga ya. Selama kita berjuang, selama kita usaha gitu ya untuk mencari, misalnya nih udah kehabisan terus bingung, aduh besok gimana ya, kita kan masih bisa usaha gitu ya, entah mau jualan apa kek, jualan es batu jualan jus gitu kan, jualan kerupuk, sebenarnya masih ada ikhtiar yang masih kita upayakan gitu. Jadi kita masih ada usaha, ikhtiar yang bisa kita lakuin, terus berjuang di situ. Nanti insya Allah selama kita mau berusaha pasti Allah bantu gitu. Meskipun minta garam gitu ya, garam ya, iya benar-benar itu mintanya sama Allah sih. Masya Allah ya. Mintanya sama Allah. Apalagi kalau kita minta mutiara, minta jodoh, minta uang yang banyak, itu pasti. Oh iya, jodoh. Nanti kita bahas kalau tentang jodoh ya di segmen berikutnya. Ini minta garam itu kita mintanya ke Allah, bukan ke manusia. Jadi kalau teman-teman punya kesulitan apapun, ya mintanya sama Allah. Oke, itu aja bincang-bincang kali ini. Sampai ketemu di segmen berikutnya, tren inspirasi, menebar inspirasi melalui tren masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.